Oke, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan review namanya aplikasi ini adalah sejenis to-do list atau to-do list yang intinya checklist. Jadi perencanaan apa kegiatan hari ini dan beberapa hari ke depan. Kemudian di list apa saja yang dilakukan, namun dalam konsep game. Nah, seperti game kan biasanya ada kegiatan harus kita lakukan untuk mendapatkan posisi tertentu ataupun item tertentu. Hampir sama seperti ini. Nah, jadi modelnya adalah kita membuat kegiatan kita dalam sehari atau 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian setiap kegiatan kita akan kasih grade. Apakah easy ataupun medium atau hard. Kemudian dari kegiatan yang sudah kita selesaikan, kita akan mendapatkan poinnya. Nah, pertamanya kan ini tampilan depannya. Jadi di bagian bawahnya ini ada habit, ada daily list, ada to-dos. Nah, habit adalah kegiatan yang tidak rutin. Jadi teman-teman semakin dilakukan kegiatannya, semakin baik atau semakin lakukannya tidak baik. Jadi ada positif habit yang negatif, ada habit yang positif. Nah, kemudian di bagian ininya, bagian ada plus ada minus, ini adalah kegiatannya. Kemudian yang bagian atasnya adalah tampilannya. Saya sudah 20 hari atau 18 hari, jadi belum sampai 21 hari menggunakan aplikasi dan mulai ketagihan menggunakan aplikasi ini. Nah, yang warna merah itu adalah nyawa, kemudian kuning ini adalah pengalaman. Jadi pengalaman inilah yang menaikkan level kita. Dan kemudian mana ini akan terbuka ketika kita sudah di level 10. Nah, itu tampilannya. Bagaimana cara membuat habitnya, kita akan coba. Nah, jadi pertamanya itu klik plus, kemudian judulnya makan atau cuci piring. Kemudian ada catatannya, jadi catatan ini rinciannya di cuci piring setiap pagi. Kemudian apa dilakukan, apakah ini positif atau negatif. Ketika dia negatif artinya dia mengurangi kekuatan atau mengurangi nyawa. Positif akan menambah pengalaman. Nah, ada tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan Trivina adalah sepele, jadi nanti poin pengalamannya juga kecil. Kemudian easy, poinnya yang lumayan easy, medium, dan hard. Kemudian reset, jadi dia dihitung setiap kegiatan habitnya, daily, weekly, monthly. Dan labelnya bisa digunakan, jadi ketika teman-teman mau fokus ke suatu wilayah atau suatu kerjaan bisa menggunakan label. Jadi saya menggunakan di sini label rumah atau label kampus. Ketika label kampus, to-do listnya habitnya hanya kampus, atau labelnya yang habit yang rumah bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan buat atau save. Jadi ini sudah saya setting untuk bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini ada nilai kalau di sini. Nah, ini ada 2 ya. Mari kita edit lagi. Jadi ini ada plus. Kemudian kita akan coba di bagian minus. Nah, ada 2. Di sini ketika kita akan sudah melakukan cuci, kita bisa plus, atau tidak mencuci kita bisa klikkan minus, seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke, nah, jadi kalau misalnya dia sudah dilakukan kegiatannya, dia akan warna hijau. Kalau belum dia akan kuning. Oke, seperti itu. Nah, ketika kita akan mengklik bagian yang minus, dia akan mengurangi poin kita atau nyawa kita. Kemudian kita masuk ke daily.
Nah, ini daily anin bisa kita gunakan setiap hari. Contohnya di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan pergi ke pasar. Kita bisa menggunakan sepele, easy, medium, dan hard. Dan kita bisa menggunakan mulai tanggal berapa. Kemudian bisa diulang apakah harian, mingguan, bulanan. Kalau harian ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian kalau misalnya mingguan, itu kalau mingguan. Kalau harian repeatnya kapan. Kemudian kalau bulanan apakah menghitungnya pada tanggal ataupun kepada hari. Jadi bisa hari atau bulan. Kemudian bisa tahunan, di tahunnya kapan, itu juga bisa. Di sini kita gunakan mingguan. Nah, labelnya kita bisa gunakan. Kemudian kita buat. Jika sudah selesai seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik ini. Klik di bagian checklistnya. Otomatis dia akan naik ya, seperti itu. Nah, jika kita menghapus, akan tinggal di klik hapus di sini. Oke, kemudian kita ke to do. Nah, di sini to do ada beberapa. Semakin lama kita melakukan planningnya, dia akan warnanya akan semakin gelap, merah, dan poinnya akan tinggi kalau kita sudah menyelesaikan itu. Nah, di sini enaknya adalah kita ada rewardnya. Nah, di sini rewardnya cukup banyak. Jadi kita bisa men-setting reward kita sendiri. Seperti saya nonton Netflix, kita harus jadi poinnya kan dapat uang juga. Nonton Netflix saya bisa bayar 4 koin. Nonton anime 2 koin, beli tos mungkin 50 koin, beli mie Aceh 20 koin, film Netflix 20 koin, atau kita pilih yang di sini. Kemudian kita bisa coba, misal jalan-jalan. Tentukan jalan-jalannya kemana, kemudian tentukan harganya di sini. Kemudian tinggal klik buat. Seperti itu. Atau kita juga, nah seperti ini. Jadi kan sudah ada jalan-jalan harga yang harus kita bayar dengan poin yang uang yang kita kumpulkan seperti itu. Nah, kita bisa juga hapus karena saya tidak akan gunakan ini. Kemudian kita masuk ke, nah di sini ada poinnya di sini. Di sini ada tugas, inilah tugas-tugasnya. Kemudian kita masuk ke kemampuan. Jadi level 10 baru bisa dapat mananya. Kalau di bawah level 10 akan susah ya, akan tidak ada mananya. Jadi teman-teman kalau menggunakan ini harus bersabar dulu, nikmati prosesnya, barulah bisa dapat lebih maskan. Nah, kemudian ini status, ada kekuatan, ada kecerdasan, ada ketahanan, ada persepsi. Kemudian pencapaian, jadi dia sudah ada pencapaian juga. Kemudian pasar, jadi kita bisa beli item. Bagaimana permainan. Oke, lumayan lama ya pasarnya. Jadi seperti beli-beli item gitu. Kemudian toko misi. Ini bisa digunakan kalau teman-teman sudah ada party. Jadi kita juga diajak untuk bersosialisasi dengan pemain aplikasi ini. Kemudian penjelajah waktu. Ini sepertinya bisa ke waktu tertentu untuk menyelesaikan misi-misinya. Kemudian ini avatarnya, jadi kita bisa ubah avatarnya. Kemudian bisa gunakan, nah kemudian kita masuk ke perlengkapannya. Kemudian itemnya. Item ini didapatkan kalau teman-teman selalu menyelesaikan tugas-tugas yang teman-teman buat sendiri. Jadi tugasnya dibuat sendiri dan diselesaikan sendiri dan dapat itemnya sendiri. Kemudian kandang hewan ini cukup banyak kalau sudah. Kemudian membeli permata. Jadi permata ini bisa dibeli.
atau teman-teman bisa berlangganan. Kemudian ini party, jadi kita dibuat show party. Kemudian kedai minuman, jadi kedai minuman ini fungsinya adalah untuk tidak melakukan apapun, jadi vakum. Mungkin teman-teman keluar dari rutinitas jadi berhenti. Kemudian guide, ini kayak kelompok, kayak kalau misalnya di Naruto atau di seperti di di film-film anime Jepang ada tempat untuk mencari pekerjaan. Oke, kemudian tantangannya, kemudian juga berita. Oke, seperti itu. Jika teman-teman tertarik mengenai ini, silahkan tanya komentar, saya akan jelasin. Jadi saya nggak tahu apakah kalau menurut saya aplikasi ini sudah ada beberapa orang Indonesia menggunakan ini, tapi belum banyak. Kemudian juga aplikasi ini lumayan bikin ketagihan, tapi tujuannya adalah untuk membantu melist. Jadi teman-teman fungsinya adalah to do list, jadi maka akan mengasikkan. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk menang atau untuk memenangkan game, jadi ini salah. Jadi fokusnya adalah teman-teman cari to do list bisa menggunakan ini, tapi kalau teman-teman cari permainan nggak asik. Jadi ini intinya membantu teman-teman lebih ketagihan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang teman-teman buat sendiri. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.